cita-cita yang jauh untuk menjadi kenyataan. Ya gak apa-apa lah. Tapi kan Cita-cita itu harus tinggi langit ya. Gak apa-apa kalau jatuh nanti juga ada gitu bintang-bintang yang di sisi kita baik, gitu. baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pemirsa di acara Bincangku SMK Ajar Kasih Leles. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita sekarang kedatangan tamu yaitu salah satu murid SMK Ajar Kasih Leles dari jurusan TBSM ya, yaitu saudara Sulaiman. Nah, apa kabar Sulaiman? Baik. Kira-kira ya kita akan membahas tentang pribadi Sulaiman ya, Ya, pribadinya gimana gitu, terus keadaannya, terus kesehariannya bagaimana tentang Sulaiman ya. Yang pertama coba jelaskan Sulaiman. Sulaiman ini sekarang identitasnya gimana gitu. Coba Sulaiman. Saya asli kelahiran dari Kampung Jatiwangi, tepatnya Desa Sukajaya, Kecamatan Leles. Usia saya sekarang 16 tahun jalan ke-17. Saya di sini lulusan SMP Negeri 1 Leles dan lulusan dari SD Negeri Jatiwangi. Terus kalau boleh tahu nih, kita curhat aja ya, curhat. Kalau boleh tahu Sulaiman ini anak keberapa ini di keluarga? Saya ada 3 bersaudara, tapi kakak saya, kakak kandung yang kedua telah meninggal pada tahun 2002 kalau gak salah. Kakak saya yang pertama masih ada, alhamdulillah, yaitu perempuan, dan saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Anak bungsu ya gitu. Ya, anak bontot. Insya Allah anak bungsu paling bahagia gitu. Ya, amin, amin, amin. Terus itu kalau latar belakang orang tua gimana itu? Latar belakang orang tua, ayah saya bekerja sebagai wira swasta, ibu saya sebagai TKW, TKW. Sekarang di tenaga kota? kerja luar negeri. Oh, sekarang di kota atau ada di rumah? Sekarang nggak ada di rumah, saya dari kecil udah ditinggalin sama ibu, kerja dari usia umuran 2 tahun kalau nggak salah. Oh jadi tapi sempat ketemu gitu. Sempat. Kira-kira itu umur berapa gitu ditinggalin ke luar kota? Dulu Gitu? pertama saya ditinggalin tuh umur 2 tahun, terus pulang pas saya masuk SD kelas 1, terus berangkat lagi pas saya kelas SD kelas 4, terus pulang lagi pas saya SD kelas 6 sampai SMP kelas 2 itu masih berangkat. Kemarin pas waktu SMP kelas 8 pulang, terus kemarin berangkat lagi. Berangkat lagi ya. Dan mungkin itu ada baiknya juga ya, itu karena untuk kehidupan Sulaiman juga ya dalam keluarga. Soalnya saya itu terlahir dari keluarga yang tidak berkecukupan, jadi di segala berkekurangan lah. Iya, sama Makanya- sama. Kalau ayah gimana ini ayah? Ayah saya di rumah kerja, nggak kerja, maksudnya nggak kerja tuh nggak punya pekerjaan tetap. Tapi biasalah kalau misalnya ada yang nyuruh kerja ya kerja. Apapun yang orang suruh pasti ayah saya kerjain. Kalau boleh tahu kan Sulaiman punya kakak nih. Iya. Kakak itu sekarang di mana, kerja apa kuliah apa gimana? Kerja. Apa udah nikah? Udah nikah tapi ditinggalin sama suaminya gara-gara apa namanya, mau kerja tapi gaji gak diizinin. Mau gak diizinin gitu. Sekarang punya suami apa enggak? Enggak. Oh, sekarang enggak punya ya. Iya. Kira-kira itu udah umur berapa tahunan itu bedanya? Sama kakak. Iya. Bedanya tuh paling Lah, udah lumayan berumur begitu. udah lumayan lah. Tapi sekarang ada di rumah atau kerja? Kerja di luar negeri. Oh, kerja di luar negeri. Sulaiman nih kan sekarang masih kelas 10 ya di SMK Ajar Kasih Leles. Barusan tentang latar belakang keluarga kan sudah, sekarang latar belakang sekolah nih, sekolah di SMK Ajar Kasih. Kalau boleh tahu kenapa nih inspirasinya, atau kok bisa sih, kok mau gitu sekolah di SMK Ajar Kasih, gimana ini? Jadi gini, menurut segi pandang sudut penilaian saya ya, Kak, di SMK Ajar Kasih itu banyak apa namanya, kelebihan. Jadi banyaklah hal-hal yang menurut saya tertantang untuk dicoba. Jadi saya mencoba untuk sekolah ke sini. Apakah benar di sini fasilitasnya mumpuni atau tidak? Gitu. Dan ada gitu teman kelas, kalau nggak salah kelas 11
yang nyuruh sekolah ke sini, katanya sekolah sini enak, fasilitasnya lengkap. Oh, jadi ada yang mengajak gitu ya. Iya, ada ajakan. Tapi kalau boleh tahu itu terbukti gak tuh omongan-omongan dari Alhamdulillah kakak-kakak terbukti. Sangat terbukti ya. Sangat-sangat terbukti. Dan alhamdulillah ini juga Bincangku ini adalah salah satu program di SMK Ajar Kasih Leles ya, yaitu fasilitas di SMK Ajar Kasih, yaitu tentang alat-alat podcast dan alat-alat kamera dan lainnya sudah ada ya gitu. Iya, iya. Sudah lengkap lah. sudah lengkap, sudah kerasa ya sama Sulaiman juga gitu. Iya, iya. Jadi nggak diragukan lagi lah, salah satu sekolah yang berbasis teknologi yang sangat maju di era digital ini. Jadi saya beruntung bisa sekolah ke sini dan bisa menjadi salah satu pelajar di sekolah ini. Saya sangat beruntung sekali. Alhamdulillah sekali berarti ya. Saya juga sebenarnya ini kalau diceritakan saya juga alumni ya. Alumni angkatan kemarin gitu, di angkatan 2020-2021 di SMK Ajar Kasih Leles. Nah, saya juga alumni dari teknik multimedia ya, dari jurusan multimedia. Dan alhamdulillah tahadus binikmat nih ya, bersyukur sekarang saya juga masih menjadi bagian dari SMK Ajar Kasih, yaitu sebagai di bidang produksi multimedia ya seperti pembuatan video, editing dan lain-lainnya gitu. Alhamdulillah banget. Dan semoga ya adik-adik semua gitu, terutama Sulaiman dan yang di tingkat-tingkat SLTP yang masih bingung melanjutkan sekolah kemana, nah kakak harap bisa melanjutkan di SMK Ajar Kasih ya, dan bisa menjadi bagian keluarga dari SMK Ajar Kasih. Baik. Nah selanjutnya kan kalau udah lulus dari SMK nih, kira-kira punya rencana mau gimana nih, ke sekolah kemana atau melanjutkan pendidikan atau mau kerja apa gimana gitu, Sulaiman? Itu sih gimana biaya ya, kalau misalnya ada biaya ya diterusin kuliah. Ya kalau nggak ada mungkin kerjalah, ikut saudara apa gimana juga bisa. Tapi mungkin ya melihat situasi dulu ya gitu. Iya, melihat orang tua apakah punya modal apa enggak. Kan kalau misalnya punya modal, kalau dipaksain juga nggak bakalan enak. Tapi insya Allah nanti juga kita ada rezekinya. Iya. Saya juga itu dulu mikir kayak gitu. Saya dulu lulus SMP, lulus SD saya itu tadinya gak mau lanjut sekolah gitu ya, karena keluarga tidak bercukupan dan gak tahu ya modalnya juga gak ada. Tapi alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu saya tetap bisa melanjutkan. Nah setelah saya lulus SMP juga saya maunya kerja saat itu, karena saya ya melihat keluarga sudah tidak mampu, sudah tidak bisa membiayai, dan saya inisiatifnya itu mau kerja. Tapi alhamdulillah saya juga ada yang mengajak, yaitu untuk sekolah di SMK Ajar Kasih gitu. Mungkin untuk cita-cita ini Sulaiman cita-citanya jadi apa? Kalau boleh tahu. Jadi gini, dulu pas waktu saya masih SD, saya pernah bercita-cita ingin menjadi arsitek. Wah, arsitek ya, bagus. Ya, cita-cita yang jauh untuk menjadi kenyataan. Ya gak apa-apa lah. Tapi Cita-cita itu harus tinggi langit ya. Gak apa-apa kalau jatuh nanti juga ada bintang-bintang yang di sisi kita gitu. Baik. Ya kalau mimpi itu memang harus tinggi, apalagi kita sebagai anak muda ya, anak muda masa depan yang akan menjadi penerus bangsa ini ya gitu. Tapi untuk di era sekarang saya lebih terpacu untuk menjadi seorang wirausahawan muda yang mungkin berkompeten dan mempunyai cabang-cabang yang luas seperti pengusaha-pengusaha pada umumnya untuk sekarang. Ya mungkin intinya begini ya, kita itu kan sebagai anak muda ya harus bisa lebih-lebih dalam berusaha dan lain-lainnya gitu. Karena kalau kita menunggu tua tapi kita belum kerja, belum punya usaha, itu ribet ya. Seharusnya kita sekarang berusaha terus menerus, sekarang kita berjuang, nanti pas kita tua itu kita enaknya ya, tinggal enaknya gitu. Iya. Jadi menikmati hasil sekarang. Mungkin kita udah tahu, udah kenal gimana Sulaiman ya, tentang Sulaiman. Mungkin untuk hari ini dicukupkan, bincangku dicukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Sulaiman karena sudah mau menghadiri dan mendatangi bincangku SMK Ajar Kasih Leles. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di hari-hari berikutnya dan tamu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.